Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sophie Kristinawanda dari kelas 5C kelompok 4 akan menjelaskan tentang Candi Jiwa di Kota Karawang. Candi Jiwa di Kota Karawang merupakan situs yang sangat tua di Tanah Jawa karena berdasarkan penelitian bahwa bangunan ini sudah ada sejak abad 5 Masehi. Para arkeolog berpendapat bahwa candi ini didirikan oleh Kerajaan Tarumanegara dan menjadi salah satu bukti kebesaran masa itu. Candi Jiwa menjadi situs tertua di Tanah Jawa. Bangunan candi memang sudah tidak ada utuh lagi dan hanya tampak dasarnya saja berbentuk persegi 4 dengan ukuran 19 x 19 meter dan tinggi 1 meter. Namun sebenarnya keseluruhan candi memiliki tinggi sekitar 4,7 meter dengan stupa atau patung berbentuk bulat di atasnya. Namun kondisi bangunan tengah candi memang sudah hancur dan hanya melihat bekas reruntuhannya berupa tumpukan bata merah. Ternyata bahan bangunan bata merah juga sudah digunakan sejak sekian lama dan tentunya tidak kalah dari bangunan candi dengan batu hitam. Bekas bangunan lainnya yang berupa patung dan relief disimpan dalam Museum Batu Jaya sebagai koleksi dan pusat penelitian bagi masyarakat. Selain itu, terdapat juga temuan prasasti dengan tulisan kuno dan setelah diteliti ternyata menggunakan bahasa atau aksara Pallawa. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elizabeth Valentin Sitohang dan saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Sophie. Candi Jiwa tidak memiliki tangga ataupun pintu masuk dan sepertinya dijadikan sebagai pusat peribadatan di masa lampau. Hal ini sangat berbeda dengan bentuk candi Blendongan yang memiliki tangga serta lebih tinggi dan ukurannya sangat besar di komplek percandian Batu Jaya. Sepertinya nenek moyang sudah mengenal ilmu matematika karena bentuk bangunan simetris yang tentunya menggunakan alat pengukur sehingga presisinya sangat tepat. Temuan benda lainnya yang membuktikan bahwa bangunan candi merupakan bekas peninggalan di zaman Neolitikum, yaitu benda-benda temuannya seperti tembikar, batu manik-manik merupakan bagian dari zaman prasejarah dan tentunya masa sebelum Masehi. Hal ini juga menjadikan Candi Jiwa merupakan bangunan tertua di Tanah Jawa hingga saat ini sebelum terdapat penemuan candi tertua lainnya. Bahan bangunan menggunakan batu merah dengan ukuran besar dan tentunya menjadi bukti bahwa pada masa sebelum Masehi, masyarakat setempat sudah menguasai ilmu bangunan. Kondisi bangunan sangat rapi dan halus hingga memperlihatkan keindahan serta seni rupa. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Hal ini membuktikan bahwa nenek moyang bangsa kita sudah memiliki teknologi tinggi dalam bidang seni bangunan dan kebudayaan. Selain itu, memiliki pengetahuan untuk membuat bangunan agar awet dan terbukti candi yang dibangun mampu bertahan hampir 2000 tahun. Ketika menengok pada legenda Tanah Sunda, maka akan menemui beberapa perbedaan sejarah mengenai peninggalan bangunan Candi Jiwa. Hal ini dikarenakan kerajaan Tarumanegara beraliran Hindu, sedangkan Candi Jiwa merupakan representatif dari tempat peribadatan agama Buddha. Selain itu, ibu kota kerajaan Tarumanegara berada di daerah Banten yang jaraknya lebih dari 1000 km dari kota Karawang. Hal ini mungkin bisa diartikan bahwa Candi Jiwa memang sudah berdiri sebelum ada kerajaan Tarumanegara dan masanya lebih dekat pada kerajaan Salakanegara. Alamat Candi Jiwa berada di Desa Segara, Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Di dekat dengan Sungai Citarum, letak bangunan candi berada di tengah pesawahan masyarakat setempat dan bentuk candi menghadap ke arah barat daya sekitar 50 derajat. Meskipun berada di tengah persawahan, namun pihak pengelola telah membangun akses jalan dengan beton sehingga mudah dikunjungi oleh para wisatawan. Untuk mencapai lokasi candi memang sangat mudah. Cukup dengan mengikuti jalan daerah Batu Raja di wilayah Rengas Dengklok. Lokasi candi memang sangat strategis karena jarak dengan Sungai Citarum hanya sekitar 500 meter dan jarak dengan Pantai Karawang sekitar 5 km. Hal ini adalah keuntungan bagi sawah sekitarnya karena tidak pernah kering sepanjang tahun dan terkadang terkena bencana banjir. Sedangkan jarak dari kota Jakarta memang cukup dekat, hanya sekitar 60 km dan bisa dijangkau dalam waktu 3 jam perjalanan. Para wisatawan dari Jakarta bisa menuju arah
rekreasi dan selanjutnya bisa ke kota Karawang untuk mencari daerah Rengas Dengklok di sebelah utara. Pihak pengelola bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk menjadikan situs candi yang ada di daerah Batu Raja agar bisa menjadi tujuan wisata. Hal ini diwujudkan dengan dibangunnya akses jalan untuk mempermudah sarana transportasi dan melakukan perawatan secara kontinu. Candi Jiwa dibuka setiap hari mulai jam 8 sampai jam 4 sore dan libur pada hari Senin. Setiap pengunjung yang datang akan selalu didampingi oleh orang-orang di sana sebagai pihak pengelola yang menjelaskan apa saja yang ada di sana. Lalu letak candi itu berada di tengah-tengah persawahan yang membuatnya ada kesan misteri dan mistis. Pada mulanya lokasi candi berupa gundukan tanah dengan beberapa pohon yang tumbuh di sekitarnya. Lalu karena ada pohon-pohon itu, maka tempatnya pun terjaga oleh pohon itu. Nah, di sini pemerintah pada tahun 1986 dengan tim arkeolog dari Universitas Indonesia telah melakukan kegiatan penggalian dan juga dilakukan pada hingga tahun 1992. Dalam wilayah Candi Jiwa ditemukan kerangka tulang-tulang yang menjadikan tempat ini bukan merupakan tempat tinggal dan juga menjadikan tempatnya sebagai tempat peribadatan dan juga sebagai batas wilayah. Nah, di sini di salah satu tempat yang menjadikan Candi Jiwa berkesan yaitu adalah paritnya. Parit ini atau kolam ini dibangun dan disinyalir sebagai keamanan agar tidak dimasuki oleh binatang buas. Bentuk kotak seperti kolam juga bisa diartikan sebagai galian sumur untuk membersihkan diri ataupun air kesucian secara rohani. Berdasarkan cerita dari masyarakat setempat, jika ada binatang yang berada di wilayah candi tersebut maka akan mati. Hal tersebut memang sudah sering dialami para penduduk ketika mereka sedang menggembalakan kambing dan binatangnya lalu mati. Hal ini memang menjadi misteri di sekitar candi dengan ditemukannya fosil binatang karena tempat tersebut memiliki keamanan. Karena itulah pengelola membuat pembatas dan pemberisi untuk melindungi bangunan candi agar binatang tidak bisa masuk ke lokasi candi tersebut. Masyarakat setempat juga menuturkan bahwa di setiap pojok candi terdapat pohon dan pada setiap pohon memiliki makhluk gaib penunggu bangunan tersebut. Seorang paranormal juga memberikan pernyataan bahwa penunggu candi tersebut adalah antara lain macan putih. Namun jika kita cermati, maka hanya ada 3 pohon di setiap pojoknya dan berdasarkan penuturan paranormal, pohon keempat berada di tengah candi. Penuturan lainnya juga terdapat mitos bahwa penunggu candi adalah makhluk tinggi besar dan 2 pengawal wanita raksasa.